Wigenam astu nama sidam. Om sidirastu astu tatastu ya nama swaha. Om swastiastu. Pemirsa UB TV dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya, Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta. Kali ini perjumpaan kita akan membawa tema esensi catur berata penyepian dalam kehidupan bermasyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Kiranya judul ini dalam program Mutiara Iman sangat tepat sekali saya sampaikan. Kebetulan juga pada bulan ini umat Hindu di Nusantara atau di seluruh Indonesia akan melaksanakan upacara Hari Suci Penyepian atau Hari Suci Nyepi dalam rangka memperingati Tahun Baru Saka 1948. Kiranya topik pada hari ini akan mengingatkan kita kembali sebenarnya apa yang kita harus lakukan di dalam mengisi kehidupan ini, yang kadangkala kita tidak sadar bahwa di dalam tingkah laku perbuatan kita senantiasa terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Kadangkala kita mampu untuk menilai seseorang, tetapi lupa akan menilai dirinya sendiri. Nah, inilah yang perlu kita tekankan pada kali ini, khususnya di dalam merayakan Hari Raya Nyepi peringatan Tahun Baru Saka 1948. Esensi daripada berata penyepian yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi kiranya memiliki suatu hal yang sangat positif sekali di dalam menumbuhkan kesadaran, baik kesadaran mandiri atau kesadaran atas perilaku dirinya sendiri maupun kesadaran spiritual. Artinya begini, kesadaran di dalam menempuh hidup di alam ini atau di masyarakat, kadangkala banyak yang mewujudkan suatu dampak-dampak yang kadangkala kita tidak mengerti atau tidak paham apa yang kita lakukan ternyata membawa dampak negatif di dalam kita berinteraksi di masyarakat. Nah, inilah. Nah, disinilah perlu kiranya saya akan menekankan kembali apa sih sebenarnya esensi daripada catur berata penyepian itu sendiri. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan catur berata penyepian ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada upawasa atau bentuk daripada melakukan puasa. Di Hindu mengenal banyak cara untuk melakukan puasa. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat melatih diri. Artinya wajib ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Contohnya misalnya upawasa siwa latri, yaitu penebusan dosa pada saat malam siwa. Ini khusus wajib. Tetapi kalau upawasa lainnya, termasuk juga upawasa melakukan catur berata penyepian dalam rangka Hari Raya Nyepi, ini tentunya memiliki makna khusus. Karena yang lebih diutamakan di dalam melakukan berata penyepian atau upawasa catur berata penyepian ini adalah untuk mengkoreksi tingkah dan perilaku kita di dalam masyarakat. Apakah sudah melakukan dharma? Ataukah sudah melakukan perbuatan yang bersifat positif? Atau cenderung kadangkala kita lupa bahwa perbuatan kita membawa dampak negatif. Atau merugikan orang banyak. Atau merugikan diri sendiri. Nah, inilah. Artinya di sini
kita perlu untuk mencoba untuk mengingat atau melihat ke dalam diri kita sendiri apa yang kita sudah lakukan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam menempuh kehidupan. Saya mungkin akan mencoba mengilustrasikan sedikit. Di zaman modern ini, kadangkala pengaruh teknologi yang begitu pesat berkembang, kita lupa akan dampaknya. Apalagi sekarang kita misalnya gampang sekali mengakses berita-berita dari luar negeri atau di seantero dunia yang tentunya kita harus pahami apakah berita-berita tersebut atau kejadian-kejadian itu mampu kita resap begitu untuk membantu diri kita di dalam melakukan kegiatan dharma. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian di banyak kegiatan, kadangkala kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh teknologi itu kita perlukan. Contohnya sekarang, kalau zaman dulu atau sebelum adanya teknologi canggih, melakukan yoga samadhi, latihan yoga samadhi, mungkin di tempat-tempat. Tetapi sekarang kadangkala dengan kemajuan teknologi, kita mampu untuk melakukan. Nah, disinilah kita sadari kita akan terjebak pada hal-hal yang bersifat negatif. Sahabat UBTNP, tentunya setelah yang satu lagi ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam esensi catur berata penyepian. Sahabat UBTP dimanapun berada, kembali kita lanjutkan pembahasan pada hari ini. Di dalam berkehidupan bermasyarakat, kita sudah mengetahui bahwa elemen-elemen yang harus kita miliki di dalam menempuh kehidupan, baik di bidang material maupun spiritual, itu tidak lepas daripada esensi daripada tapa, brata, yoga, samadhi. Nah, dalam hal inilah, apabila kita ingin meningkatkan kualitas hidup di dalam bermasyarakat, tentunya kita harus mampu untuk menilai diri kita, apakah sudah kita mampu untuk melakukan tapa, brata, yoga, samadhi. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan catur brata penyepian? Ini adalah merupakan suatu hal yang mendasari di dalam seseorang akan meningkatkan tingkat spiritualitasnya di dalam menempuh kehidupan hidup. Artinya di sini, tapa, brata, yoga, samadhi itu adalah merupakan dasar daripada kemampuan seseorang untuk meningkatkan jati dirinya di dalam jalan kebenaran. Tapa artinya boleh dikatakan mampu mengatasi atau mampu menghadapi penderitaan di alam ini yang dialami. Artinya penderitaan bukan siksaan. Penderitaan itu artinya bahwa di dalam kehidupan tidak semua akan atau tidak semua kegiatan itu akan mewujudkan kesenangan. Kadangkala ada ujian-ujian yang menyebabkan ada suatu hal yang menyebabkan kita tidak memperoleh kesenangan. Nah, disinilah yang dikatakan sebagai unsur penderitaan.
Kemudian bagaimana dengan berata? Berata itu adalah mengekang hawa nafsu. Artinya mengendalikan diri kita agar tidak melakukan atau menindaklanjuti atau dalam perbuatan kita terlalu fokus atau terlalu artinya begini, nafsu itu jangan terlalu diutamakan di dalam suatu perbuatan. Karena ini berkaitan dengan ego. Kalau ego kita sudah dilandasi oleh nafsu, jadi kiranya sepertinya diri kita sendiri yang paling benar. Nah, itu yang perlu kita hindari di dalam melakukan kehidupan. Kemudian ada yang disebut yoga. Yoga adalah pengendalian diri dengan cara untuk melatih ketenangan. Kita mencoba untuk dalam kehidupan ini mungkin dalam beberapa waktu kita harus mengutarakan keheningan dengan melakukan yoga. Samadhi ini adalah kontemplasi, melihat kembali kepada diri kita sendiri. Nah, inilah. Kemudian bagaimana esensi daripada catur berata penyepian dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, dalam hal ini esensi daripada catur berata penyepian adalah merupakan 4 kegiatan di dalam melatih diri kita sendiri untuk mendapatkan jalan kebahagiaan atau dapat mewujudkan kebahagiaan itu sendiri. Di dalam aspek upawasa atau puasa, yang paling utama adalah pengendalian diri. Mampukah kita mengendalikan diri? Kalau sudah mampu mengendalikan diri, artinya semua kegiatan kita akan dapat atasi atau dapat kita fokuskan pada hal-hal yang bersifat kebaikan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, apa saja sekarang kalau kita berbicara masalah catur berata penyepian, apa saja yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan di dalam melakukan catur berata penyepian, yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu ini tidak dilakukan secara, boleh dikatakan secara utama atau secara mutlak. Nah, inilah yang paling kita perlu perhatikan. Tetapi sebelum saya menguraikan masalah catur berata penyepian, terlebih dahulu diketahui bahwa rangkaian daripada pelaksanaan catur berata penyepian ini adalah merupakan bagian daripada perayaan Hari Raya Nyepi yang terdiri dari ada namanya upacara Taur Kesanga, ada namanya berata penyepian, kemudian ada namanya ngembak geni. Yang ini adalah merupakan saru kesatuan. Tetapi yang saya bahas ini adalah masalah catur berata penyepian. Di dalam melakukan catur berata penyepian, ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita tidak menyalakan api hawa nafsu dengan sembarangan atau dengan seluas-luasnya. Atau dalam istilahnya disebut dengan pati geni atau amati geni. Nah, ini tidak dilakukan sembarangan. Nah, dalam hal perayaan Hari Raya Nyepi, tentunya pati geni ini disimbolkan dengan tidak menyalakan lampu. Artinya kalau kita tidak menyalakan lampu atau hawa nafsu di dalam diri kita sendiri, nah ini merupakan suatu latihan pada diri kita untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat mampu untuk mencerminkan perbuatan dalam rangka mengisi kehidupan di masyarakat ini. Kemudian yang kedua adalah amati karya atau tidak melakukan pekerjaan. Ini penting sekali kita lakukan karena di dalam melakukan kehidupan atau di dalam menjalani kehidupan ini kadang-kala kita perlu waktu istirahat sekali saja atau sehari saja untuk mereview kembali bagaimana tentang
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, apakah sudah mampu untuk melakukan suatu perbuatan di jalan dharma atau kebaikan itu sendiri. Artinya kita mencoba untuk tidak melakukan pekerjaan, amati karya. Kemudian yang ketiga adalah amati lelungan. Kita tidak bepergian kemana-mana. Kita berdiam diri. Ini ada kaitannya dengan yoga samadhi. Kita mencoba untuk diam di tempat. Tidak melakukan bepergian kemana-mana. Untuk mengkoreksi apakah kita sudah mampu untuk melakukan perbuatan yang baik di alam ini. Nah ini. Kemudian yang keempat, amati lelanguan. Kita tidak menikmati hingar-bingarnya hiburan atau kesenangan yang begitu luas. Kita mencoba untuk melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat hiburan. Nah, dalam hal ini mungkin kita perlu merenung kembali bahwa dalam kehidupan ini perlu kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat pemenuhan kesenangan. Entah hiburan apa saja itu bentuknya. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Tentunya dalam konsep catur berata penepian ini, kalau orang bilang selendai, berhenti sejenak. Tentunya ini akan dapat mewujudkan dan dapat menimbulkan kepercayaan diri bahwa sesuatu yang telah saya lakukan itu dapat saya koreksi kembali di dalam hidup ini. Nah inilah yang perlu kita ketahui di dalam catur berata penyepian. Sahabat UB TV dimanapun berada, tentunya saya akan lanjutkan setelah yang satu ini. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Sahabat UB TV dimanapun berada, kembali saya lanjutkan pembahasan masalah esensi catur berata penyepian. Perlu diketahui bahwa di dalam melakukan kegiatan catur berata penyepian, ini tidak lepas daripada makna spiritual yang kita perlu ketahui atau perlu kita pahami bersama. Esensi daripada catur berata penyepian ini sebenarnya adalah merupakan kegiatan spiritual yang mampu untuk membangkitkan kesadaran kita untuk menentukan siapa sebenarnya jati kita diri sendiri. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Catur berata penyepian adalah merupakan 4 konsep spiritual yang dilakukan pada saat untuk merayakan hari suci Nyepi. Artinya, upawasa yang dengan 4 tingkatan atau 4 pola yang dilakukan di dalam melihat jati diri kita sendiri, yaitu pati geni atau amati geni, amati karya, amati lelungan dan amati lelanguan, ini perlu kita pahami bersama. Tentunya selain secara fisik kita melakukan beberapa hal-hal yang tidak kita lakukan seperti biasanya, tetapi nilai spiritualnya kita akan
perlu tingkatkan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Perlu diketahui bersama bahwa di dalam kegiatan kesehari-harian kita cenderung dihadapkan kepada hal-hal yang bersifat negatif. Tentunya hal ini dapat kita pertimbangkan kembali di dalam tingkah laku itu sendiri. Seperti apa yang disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra bab 5, Sloka 109. Badan bisa dibersihkan oleh air. Pikiran dibersihkan dengan kebenaran. Ruh atau jiwa dibersihkan dengan pengetahuan suci. Kemudian budi dibersihkan dengan ilmu pengetahuan jenah. Nah, inilah. Kalau kita bandingkan sekarang dalam kegiatan kita sehari-hari, apakah sudah kita melakukan hal sedemikian? Sebagai jawabannya adalah apabila kita mampu untuk melakukan catur berata penyepian dengan baik, tentunya ini akan dapat kita lakukan atau dapat menikmati hal-hal yang bersifat positif atau kebenaran itu akan kita dapat wujudkan di dalam menempuh kehidupan ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Sahabat UB TV dimanapun berada, ada suatu hal yang perlu saya tekankan kembali, bahwa di dalam pelaksanaan catur berata penyepian akan dapat menginterpretasikan diri kita di dalam jalan Dharma. Betapa besar arti dan makna interpretasi diri, yaitu bagaimana kita mampu untuk melihat diri kita sendiri. Apalagi kalau seperti tadi saya katakan bahwa melihat kesalahan orang lain itu gampang. Tetapi kadang-kadang kita melihat kesalahan kita sendiri itu sulit. Nah, melalui catur berata penyepian, ini akan timbul nilai-nilai hakiki yang menyadarkan kita pada perilaku kita sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Catur berata penyepian adalah boleh dikatakan merupakan suatu konsep untuk melatih diri menuju kepada hal-hal yang bersifat mandiri atau hal-hal yang bersifat hakiki di dalam mewujudkan kebaikan itu atau dharma itu sendiri. Sahabat UB TV dimanapun berada, ada suatu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa di dalam melakukan catur berata penyepian, kadangkala sulit kita pahami bersama atau sulit kita lakukan bersama apabila kita hidup di tengah masyarakat yang boleh dikatakan beragam. Tetapi kalau kita mampu untuk mengendalikan diri, kiranya catur berata penyepian itu tidaklah sulit untuk dilakukan. Nah, ini yang perlu dipahami. Artinya, apabila catur berata penyepian ini sudah dapat dilakukan dengan baik, tentunya apa yang kita cita-citakan, kebahagiaan itu akan dapat kita peroleh. Ini yang perlu kita pahami. Sebagai kesimpulan daripada materi apa yang saya sampaikan ini tentang catur berata penyepian, mungkin bisa saya kembali akan jelaskan kembali bahwa aspek pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang ada 3 tahapan atau 3 bentuk di dalam menghormati atau dalam merayakan Hari Raya Nyepi, antara lain yang pertama adalah ada kegiatan tawur, ada kegiatan berata penyepian, kemudian ada yang namanya atau istilah ngembak geni atau buka puasa.
Tiga konsep ini dilakukan bersamaan di dalam merayakan Hari Raya Nyepi. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita petik kembali sebagai kesimpulan. Catur Berata Penyepian adalah rangkaian daripada peringatan hari suci Nyepi yang dalam hal ini adalah memperingati Tahun Baru Saka 1948 di tahun 2026 ini. Di dalam melakukan catur berata penepian, kita harus mampu mendudukkan konteks tapa berata yoga semadi dalam kehidupan. Seperti tadi sudah saya katakan, tapa itu adalah melatih hal-hal yang bersifat keras atau siksaan-siksaan atau penderitaan. Kemudian berata itu adalah pengekangan hawa nafsu, yoga itu melatih diri, samadhi adalah kontemplasi. Nah, ini yang perlu kita kembali ingatkan pada diri kita sendiri. Mampukah kita melakukan hal itu? Kemudian di dalam melakukan catur berata penyepian, kita akan dapat memberikan manfaat antara lain meningkatkan kesadaran diri atas spiritual. Artinya begini, dengan kita sudah mampu melakukan latihan atau mampu melakukan catur berata penyepian, kualitas kita sebagai makhluk hidup akan dapat menentukan kehidupan ini. Artinya kebahagiaan itu akan bisa diperoleh. Dapat mengurangi keinginan duniawi atau hawa nafsu yang berlebihan. Ini yang dapat kita lakukan juga di dalam kontemplasi diri kita sendiri. Kemudian meningkatkan pengendalian diri dan kesabaran atas perilaku kita. Terutama ini. Kalau dalam kehidupan ini kita tidak bisa melakukan pengendalian diri, ya bagaimana jadinya? Nah, tentunya dengan dilatih atau dengan melatih dengan catur berata penyepian, tentunya kita akan bisa keluar dari hal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu membersihkan pikiran dan emosi-emosi negatif yang terdapat pada diri kita sendiri. Kemudian manfaat yang lain adalah meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Nah, inilah sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan esensi daripada catur berata penyepian di dalam mewujudkan tingkah perilaku menuju kepada kesejahteraan atau kedamaian yang kita akan cita-citakan, di dalam alam. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan panganjali. Om Santi, 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 Om.